Main layangan malah nyangkut di antara barisan genteng. Silakan ditonton video berikut membahas dataran tinggi Dieng. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito akan mereview dataran tinggi Dieng. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijau pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang elok tiada dua, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat di kawasan Dieng yaitu kawah, telaga, dan komplek kawasan candi Hindu yang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung kembali. Bukan hanya dikenal dengan negara sendiri, namun nama Dieng juga telah bergaung hingga ke negeri seberang. Dataran tinggi Dieng memiliki iklim tropis karena terletak pada kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut dan terhimpit oleh 4 gunung. Udaranya cukup dingin. Pada musim kemarau, di siang hari, suhu berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari, suhu berkisar antara 5 derajat sampai dengan 10 derajat Celcius. Dan kadang-kadang mencapai 0 derajat dan biasanya kondisi tersebut disebut bun upas, yaitu salju tipis atau embun yang menyapu dataran tinggi dengan suhu di bawah titik beku. Akan tetapi, pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sirkulasi udara biasanya berganti musim. Maka, dalam bulan-bulan tersebut, suhu udara pun berubah. Dieng terletak di sebelah barat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang juga gunung api raksasa terbentuk dataran luas dengan panjang kurang lebih 9 mil atau 14 km dan lebar 4 mil atau 6 km memanjang dari arah barat daya ke tenggara. Ketinggian Dieng mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, kawasan dataran tinggi Dieng dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Wonosobo memiliki kawasan Dieng bagian timur atau Dieng Wetan di Kecamatan Kejajar, sedangkan kawasan bagian barat atau Dieng Kulon di Kecamatan Batur milik Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Dieng Wetan adalah 282.000 hektar yang dihuni oleh penduduk sebanyak kurang lebih 1.557 jiwa. Sebaliknya, Dieng Kulon lebih luas dari Dieng Wetan dengan jumlah luas 337.864 hektar yang dihuni oleh penduduk sebanyak 2.480 jiwa. Dataran tinggi Dieng dapat diakses melalui beberapa jalur. Jalur tersebut adalah melalui Banjarnegara, Batang, dan Wonosobo. Namun, di antara jalur-jalur tersebut, yang paling efektif dan efisien adalah melalui Wonosobo. Jarak dataran tinggi Dieng dengan pusat pemerintahan Wonosobo adalah 26 km yang dapat dilalui dengan sepeda motor, kendaraan roda 4, dan mikrobus. Jalan menuju dataran tinggi Dieng tidak dapat dilalui dengan menggunakan bus yang berukuran besar. Hal ini dikarenakan jalan menuju Dieng sangat sempit dengan medan yang berkelok-kelok dan menanjak.
Fungsi utama wilayah dataran tinggi Dieng saat ini, selain sebagai dataran pertanian dan perkebunan, juga merupakan daerah yang sedang dikembangkan dari sektor pariwisata dan pusat industri listrik tenaga panas atau geotermal. Wilayah dataran tinggi Dieng diapit oleh bukit-bukit yang besar dan kecil, gunung-gunung yang diselingi lembah dan jurang dan curam, dihiasi oleh tumbuhan dan semak-semak dengan hawa dingin, menjadikan dataran tinggi Dieng sebagai tempat wisata dengan pemandangan alam yang elok yang dapat memberikan perasaan tenang. Potensi wisata di dataran tinggi Dieng cukup menonjol baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional, mengingat potensi kepariwisataan pada kawasan tersebut berupa perpaduan dari beberapa keajaiban alam dan peninggalan sejarah. Kondisi kepariwisataan di wilayah dataran tinggi Dieng dapat dibedakan menjadi dua kategori. Wisata alam, objek wisata ini terbentuk secara alamiah dan bersifat wisata pegunungan. Jenis wisata alam dataran tinggi Dieng dapat difokuskan pada beberapa objek wisata seperti kawah, telaga, pegunungan. Berikut beberapa objek wisata alam yang terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan di Dieng. 1. Kawah Sikidang. Kawah ini adalah kawah vulkanik dengan lubang kepundan berada di daerah dataran, sehingga kawah dengan luas sekitar 200 meter persegi serta terdapat pada tanah yang datar, sehingga dapat disaksikan langsung dari bibir kawah. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar di dataran tinggi Dieng. Sampai saat ini, kawah Sikidang masih aktif mengeluarkan uap panas, sehingga air kawah mendidih dan bergolak. Bau khas pegunungan berapi, kepulan asap putih selalu menghiasi penampilan kawah ini. Uap panas yang keluar disertai semburan air yang mendidih, berwarna kelabu selalu muncul berpindah-pindah dan melompat-lompat dari seperti seekor kidang. Kawah Sikidang menarik untuk dijadikan sebagai objek wisata karena selain menyuguhkan pesona alam vulkanik, juga terdapat beberapa daya tarik wisata buatan yang dikelola oleh masyarakat setempat seperti penyewaan sepeda motor, kuda, spot-spot foto, berfoto dengan binatang seperti burung hantu, flying fox, dan merebus telur dengan air dari kawah. Kawah Chandra di Muka. Kawah Chandra di Muka adalah salah satu kawah Dieng yang terletak 7 km dari dataran tinggi Dieng. Kawah ini sebenarnya bukan kawah gunung berapi, tetapi merupakan pemunculan solvatara dari rekahan tanah. Terdapat 2 lubang rekahan yang masih aktif mengeluarkan solvatara, yang satu mengeluarkan secara terus-menerus dan yang lainnya secara berselang. Kawah Chandra di Muka masih belum banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, karena jaraknya yang jauh dari dataran tinggi Dieng, fasilitas wisata yang belum lengkap, dan minimnya akses jalan. Kawah Sileri. Kawah Sileri merupakan kawah terluas di kawasan wisata dataran tinggi Dieng yang masih aktif dengan permukaan airnya yang terus-menerus mengepulkan asap putih dan menunjukkan gejala vulkanis. Kawah Sileri berwarna kelabu kental seperti leri, sehingga dinamakan Kawah Sileri. Lingkungan kawah ini masih sangat alami dengan latar belakang pegunungan hijau. Pada tahun 2017, Kawah Sileri meletus yang membuat lokasi ini ditutup untuk kegiatan pariwisata. Kawah ini masih jarang dikunjungi wisatawan karena lokasinya dan ancaman letusan. Terdapat gardu pandang di tepi jalan raya sebagai alternatif tempat yang aman untuk melihat semua wilayah Kawah Sileri dari atas. Telaga Warna. Telaga Warna sudah sangat dikenal di kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Telaga ini mempunyai air yang berwarna-warni yang disebabkan oleh mineral yang dikandungnya. Organisme yang terdapat di dalamnya dipadukan dengan sinar matahari yang menimpa telaga tersebut dan kemudian dipantulkan, memberikan efek warna-warni. Bukit Sikunir. Bukit Sikunir terletak di Desa Sembungan yang merupakan bukit dengan panorama sunrise yang dibalut hamparan awan.
Pemandangan tersebut sangat memanjakan mata. Selain tidak terlalu tinggi, Bukit Sikunir juga memiliki akses jalan yang cukup mudah untuk mencapai puncak. Wisata buatan. Objek wisata ini sengaja dibuat oleh manusia. Jenis wisata buatan dataran tinggi Dieng dapat difokuskan pada objek wisata yang cukup terkenal seperti kawasan Candi dan Gardu Pandang Dieng. Kawasan Candi. Selain dikenal dengan wisata alamnya yang indah, kawasan Dieng Plateau juga terdapat wisata sejarah berupa candi. Candi-candi tersebut merupakan peninggalan sejarah agama Hindu. Di komplek candi, wisatawan juga disuguhkan pada hamparan rumput nan hijau dengan aneka tanaman bunga warna-warni yang tumbuh. Gardu Pandang Dieng. Tempat wisata Gardu Pandang merupakan sebuah bangunan yang terletak di tepi jalan raya di kawasan Dieng. Bangunan ini dijadikan sebagai tempat untuk menikmati pemandangan di kawasan Dieng yang sangat indah. Pemandangan dari spot ini sangat menarik, terutama pada pagi hari, yaitu pada waktu matahari terbit atau sunrise. Gardu Pandang di Dieng ini memiliki ketinggian sekitar 1.700 mdpl. Di tempat ini, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Kembang, serta lahan pertanian milik masyarakat yang terlihat subur. Inilah review mengenai dataran tinggi Dieng. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Senja datang, malam menjelang, matahari pun telah menghilang. Usai sudah video ini tayang, nantikan kami di video mendatang. Assalamualaikum.